Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah untuk saudaraku yang bernama Mbak Yani ya Allah. Pernah nggak lagi tidur sendiri, tiba-tiba ada yang nemenin Kalau maksudnya nemenin di tempat tidur gitu, makhluk atau makhluk itu. apa, dan kamu tahu itu, dan kamu kayak mau ngapain bingung. Iya tahu. Dia punya pegangan. Untuk apa? Keselamatan. Akhirnya ilmu itu nyatu sama tubuh. Dia punya apa? Kebal. Ilmu itu nyatu sama tubuh. Dia punya ilmu apa? Pelet. Ilmu itu nyatu sama tubuh. Nah, pada waktu dia itu meninggal, atau belum waktunya meninggal, kemudian dia punya istri atau dia punya suami, kemudian hamil. Ini si ilmu yang dari bapaknya ini bisa nurun ke anaknya tanpa bapaknya atau ibunya tahu. Makasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Nah pemirsa, untuk bintang tamu kami pada malam hari ini, apakah ia juga memiliki sebuah titipan dari keturunan-keturunan sebelumnya, seorang pemain film dan sinetron yang sangat cantik dan berbakat. Ini dia, Shakira Sheldrick. Assalamualaikum Shakira, silakan bergabung dengan Pak Ustadz, silakan duduk di situ boleh. Waduh, Iya. Shakira kemarin terakhir menyelesaikan film apa judulnya? Bisikan Iblis. Kayak apa tuh Pak Ustadz bisikan iblis? Saya nanti juga kita bingung. Bisikan iblis. Saya tuh masih berpikir itu yang nulis anunya itu gimana Judulnya. ya? Dia berarti pernah ketemu sama iblis juga. Pernah dibisikin iblis Bercandaannya ya? seperti itu, Iya. bercandaannya. Nah sekarang kita ke Shakira. Shakira berbicara soal ilmu yang diturunkan dari orang tua atau mungkin juga yang dulu yang sebelumnya. Apakah ada cerita dalam keluarga yang memiliki ilmu dan Shakira mendengar begitu? Kalau aku pribadi sih ada Oh, dari keluarga. wow. Kayak ya kayak makhluk gitulah. Makhluk? Iya, Wow. suka kayak ngikutin. Ngikutin? Shakira? Dan kata keluarga ini memang seperti perlindungan dari buyut sebelumnya gitu? Kalau untuk perlindungan sih belum tahu ya, nggak tahu pasti. Cuman keturunannya emang ada kayak gitu. Nggak semua anak sih. Makhluknya hewan atau apa Em, katanya? Seperti jin gitu. Jin. Iya, Menyerupai? Adakah rupanya? menyerupai hewan kadang. Kamu keganggu nggak? Sometimes Kayak apa gangguannya? keganggunya itu kalau misalnya lagi capek aja. Lagi capek, Suka kayak didatengin gitu. diliatin gitu? Iya, diliatin. Nah nanti Shakira kalau memang kamu merasa keberatan nanti bisa bicara sama Pak Ustadz bagaimana cara melepasnya ya. Nanti Iya. ikutan doa boleh ya Shakira ya. Kasihan Pak Ustadz masih belia 18 tahun udah kena teror jin seperti itu. Nah Ya paling pemirsa, tidak kan agamanya dulu lah ya oke. diperbaiki. Pemirsa, narasumber kita yang pertama adalah seorang perempuan yang mempercayakan penampilannya, daya tertariknya dari sosok jin demi mendapatkan perhatian dari sang mertua. Langsung saja. Assalamualaikum Ibu. Sini silakan bergabung sama Mas Ruby. Iya. Waduh, ini nggak mau diketahui tampaknya ya. Oh, Pak, tarik nafas. It's okay. Istighfar. Atau Puji temenin aja dulu, nggak apa-apa, sini Puji. Ditemenin aja dari awal ya. Ya. Nih saya agak menjauh deh. Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yani, umur 29 tahun, dari Bekasi. Mbak Yani, relax, kita ngobrol aja ya. Aduh. Bisa berdiri nggak? Ya. Atau mau saya ambilin kursi? Bisa berdiri? Saya pengen Mbak bercerita dulu, jadi jangan langsung anfal. Mau duduk aja bercerita. Boleh nggak Pak Ustadz sambil duduk berceritanya? Takutnya udah anfal duluan. Kayaknya bagusan berdiri. Berdiri aja. Mbak Yani bisa ya? Ada apa dengan Mbak Yani dan mertua? Saya
pernah membuka aura agar mertua saya suka sama saya. Sini, boleh lebih dekat sini, nggak apa-apa. Lalu, Saya juga udah 5 tahun, sini lebih dekat lagi, boleh. 5 tahun belum dikaruniai anak. Saya ke orang pintar. Katanya di dalam perut saya ada makhluk halus 5, ada gundurwo, ada kuntilanak, ada jenglot. Jadi kalau misalkan udah mau jadi dimakan sama makhluk itu. Saya pun pernah keguguran, cuman bertahan sebulan saja. Kuret, Ustadz, saya ingin sembuh, Ustadz. Ketika anggaplah 5 ini betul ada di sini, ketika mereka bereaksi, seperti apa rasanya sakitnya itu, Pak? Itu tuh perut kayak dicengkram, rahim pun seperti ditusuk-tusuk. Aduh, pakai pisau gitu ya, sakit. Kayak paku gitu. Paku, aduh. Ditusuk-tusuk nih. Ini pun lagi bereaksi. Aduh. Kayak dicengkram, apa ya? Iya, paham. Keras banget gitu. Sakit sekali. Berarti udah berapa tahun sakitnya ini? Sakitnya ini udah lama sih Ustadz. Saya kurang paham udah berapa lamanya ya. Pokoknya udah lama sekali. Katanya sih ada yang bilang saya dikirim sama mantan suami. Oke, silakan Pak Ustadz. Yang rukiah itu bilang saya dikirim sama mantan suami. Walau alam ya, saya nggak mau seujon. Saya Malah lebih pasrahin benar aja. dia. Iya, Pak Ustadz. Malah lebih benar, nggak mau Nggak suuzon. mau Karena suuzon. belum tentu benar yang dia melihat atau tidak melihat, tapi mending nggak usah suuzon Tinggalin aja. dulu aja, nggak apa-apa. Betul, Mbak. Coba Siapa kamu namanya? Mbak Yani. Yani. Mbak Yani, ya. Nggak apa-apa. Oke, Mbak Yani, saya akan bantu doa. Saya coba untuk mengeluarkan yang ada di dalam tubuh Mbak Yani. Entah itu sihir, teluh santet, ataupun ilmu-ilmu yang lain dari dukun. Saya akan coba mengeluarkan. Mbak Yani bersedia? Ustadz maaf, kuping saya juga kurang mendengar kalau suara pelan itu tuh seperti gitu. Oke. Selama kerja pun enggak Ustadz. Padahal suara mesin kencang sekali ya gitu. Setelah nggak kerja, 4 bulan setelah nggak kerja malah gitu seperti ada angin gitu. Ini Mbak menutupi identitas wajah ini kenapa? Takut dari siapa? Mas Robi sama Pak Dari Ustadz? mertua, malu Ustadz. Malu. Udah gitu Ya sudah. takut ditolak. Saya akan Nggak saya akan bantu doa. Mau? Mbak Yani mau? Mau ya? Ikhlas? Ikhlas. Ikhlas dunia akhirat Ustadz. Dunia akhirat. Ya. Sini Mas Robi Oke, pegang mic. aminkan doa saya. Aminkan doa saya ya. Aminkan doa saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah untuk saudaraku yang bernama Mbak Yani ya Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Mbak Yani ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Mbak Yani banyak sekali ilmu-ilmu yang ada di dalam tubuhnya Mbak Yani ya Allah. Ilmu-ilmu baik dari orang tua sebelumnya maupun ilmu-ilmu yang dimasukkan ke dalam tubuh Mbak Yani maupun dari ilmu-ilmu sihir, teluh dan santet yang ada di dalam tubuhnya Mbak Yani ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Mbak Yani banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelumnya ya Allah. Jika ilmu tersebut musyrik di hadapanmu ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik
orang tua sebelum Mbak Yani, ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Yani, ya Allah. Aku mohon agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang dari orang tua sebelum Mbak Yani, ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Yani, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jika di dalam tubuhnya Mbak Yani banyak sekali ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu sihir yang dikirimkan oleh orang-orang yang berbuat zalim pada Mbak Yani, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, agar engkau cabut seluruh ilmu-ilmu sihir yang ada dalam tubuhnya Mbak Yani, ya Allah. Aku mohon agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu sihir yang ada di dalam tubuh Mbak Yani, ya Allah. Dan engkau kembalikan pada orang berbuat zalim pada Mbak Yani, ya Allah. Keluarkanlah dari tubuh Mbak Yani seluruh ilmu sihir dan santet, ya Allah. Dan engkau kembalikan kepada orang yang berbuat zalim pada Mbak Yani, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuh Mbak Yani, ya Allah, amin. Dan aku mohon agar engkau kembalikan kepada orang berbuat zalim kepada Mbak Yani melalui ilmu sihir dan santetnya, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Kun fayakun. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Yani, ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika di tubuhnya Mbak Yani ada pengobatan-pengobatan yang mengunci tubuh Mbak Yani, ya Allah, dengan membaca Quran yang niatnya bukan lillahi ta'ala, ya Allah, aku mohon agar engkau keluarkan pengobatan-pengobatan yang mengunci tubuhnya Mbak Yani dengan baca Quran niatnya bukan lillahi ta'ala, ya Allah. Bukalah kuncian tersebut dan keluarkan dari tubuh Mbak Yani, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh jin, seluruh makhluk yang tidak tampak mata, seluruh kerajaan jin yang emosional dari tubuhnya Mbak Yani, ya Allah, amin. Keluarkan mereka dari tubuh Mbak Yani, ya Allah, amin. Keluarkan mereka dari tubuh Mbak Yani, ya Allah, amin. Keluarkan mereka dari tubuh Mbak Yani, ya Allah, amin. Aku mohon agar engkau keluarkan mereka dari tubuhnya Mbak Yani, ya Allah, amin. Keluarkan mereka dari tubuhnya Mbak Yani, ya Allah, amin. Keluarkan mereka dari tubuh Mbak Yani, ya Allah, amin. Keluarkan mereka dari tubuh Mbak Yani, ya Allah, amin. Tidak ada kuasa yang bisa melebihi kuasamu, ya Allah. Dia hanya makhluk jin yang hanya bisa berani bicara, ya Allah. Berani bicara, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, jika jin-jin tersebut berani melakukan sesuatu dengan emosi dan marah, aku mohon kepadamu agar engkau balas jin-jin yang emosional tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan pada Mbak Yani. Yang dilakukan pada Mbak Yani, ya Allah. Balaslah jin-jin tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan pada Mbak Yani, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kun fayakun. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar engkau berikan kesembuhan pada Mbak Yani, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Dan berikanlah jalan pada mereka yang mau keluar dengan ikhlas, ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Yani bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Yani kepadamu, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini perempuan ya Pak Ustadz? Iya. Keluar yang baik, ya. Keluar yang baik. Bantuin aku ya. Iya, iya. Dia minta Iya. maaf. Insya Allah itu teman-temanmu udah pada keluar, ya. Kamu keluar jangan pakai emosi. Kalau kamu keluar pakai emosi, kamu kesakitan. Udah. Kamu halus yang keluarnya. Nanti insya Allah nanti akan dibantu oleh Allah Ta'ala, ya. Nah gitu, bagus. Tertib keluarnya, ya. Iya.
Iya, Aku nggak bisa keluar. iya. Insya Allah nanti kamu keluar. Itu teman-temanmu udah pada keluar, udah tahu belum? Udah tahu? Ini kayaknya yang paling bandel ya Pak Ustadz dari tadi. Enggak bandel. Jadi dia dimasukin, kemudian dikunci sama teman-temannya yang lain. Jadi ini yang di dalam lagi ngomong. Jadi ini kuncian yang di luar udah pada keluar. Ini baru yang ngomong, dia minta dikeluarin. Iya, nanti. Nggak bisa keluar. Sabar ya. Bantuin aku. Kamu laki perempuan? Kamu laki apa perempuan? Laki. Kamu raksasa? Iya. Dari mana? Aku dikirim. Dikirim oleh? Mama tinggalku. Ya sudah, kamu sekarang keluar ya. Insya Allah nanti akan ngeluarin. Ada yang keluarin. Itu teman-teman udah pada keluar, ngerti? Udah ngerti? Ya sudah nggak apa-apa. Tunggu ya. Iya. Sama mamanya Pak? Sama siapa Pak Ustadz dikirimnya? Karena seseorang aja. Ya udah kamu nggak usah teriak-teriak. Udah, kamu di dalam situ tiduran. Nah, terus aja kita gitu kan berobat ke dokter gitu kan. Terus sampai akhirnya kita di rongsen ke dokter spesialis THT itu kan. Nggak ada penyakit yang serius katanya Bu, katanya ini cuman radang tenggorokan, katanya asam lambung gitu kan. Tapi sakit Pak, kata saya gitu. Iya, katanya itu pengaruh dari asam lambung gitu kan. Nah, setelah itu dia dokter itu ngomong, katanya coba aja katanya ke alternatif Pak, katanya mungkin ini bukan obat dokter katanya gitu kan. Apa iya kata saya gitu kan sakitnya kayak gitu kan. Ya coba aja kita namanya juga ikhtiar katanya gitu kan, usaha gitu kan. Nah, setelah itu kita berobatlah di kampung-kampung situ kan di Bangka itu. Udah sampai dikunci-kunci segala gitu kan. Apanya yang dikunci? Pengobatannya kalau kita berobat gitu kan, kalau orang Bangka gitu kan dikunci gitu kan kalau udah berapa kali gitu kan. Nah, setelah itu terus saja nggak sembuh-sembuh gitu kan, tambah panas, tambah kuat. Pokoknya dari ujung kaki yang kanan ini Dari ujung kaki kanan, sakit, panas gitu kayak tusuk-tusuk aja di sini, ditusuk-tusuk, panas gitu. Di sini betis. lambung ini, perut ini kayak diremes-remes gitu sampai ke sini, dada ke sini. Sampai ke atas, Sampai tercekik ke- juga. Ya, pokoknya kecekik gitu, kayak ditusuk-tusuk gitu rasanya kan, kepala ini berat, Sering pingsan mata. sendiri enggak? Kalau pingsan sih enggak, kita sadar aja gitu kan. Sadar. Kalau lagi tengah sakit itu, cuman panas sama dingin itu luar biasa sakitnya gitu, panas itu sampai bergeluntung-bergeluntung. Berapa gitu kan. kali berobat alternatif di daerah Bangka? Kalau di daerah Bangka berapa kali ya, yang ke Jawa itu 7 kali. Waduh, Itu udah banyak ya? dari kerasa sakit dapat 4 bulan itu saya langsung ke Jawa ya, ke Cibaliung itu kan. Nah, dari situ ketemu orang pinter 7 kali, itu yang terakhir dia nemuin besi kecil di leher ini. Nemuin, Iya, dikeluarin iya, sama dikeluarin dia. Proses gitu. keluarnya gimana? Proses waktu keluarnya dia cabut dari sini. itu? Dicabut, Iya, terus dicabut dikemuntah. ini. Enggak, langsung aja dicabut dari sini ke sini. Dari ibaratnya dia cariin di sini, nah ketemu di sini. Cabut gitu kan, langsung keluar darah juga sih ke sini banyak. Nah, Waduh, ini Pak Ustadz sudah berdiri, tampaknya memang langsung pengen Pak Ustadz lihat Jadi- langsung ya. udah itu balik saya kan ke Bangka itu enak gitu kan. Cuman kalau panas masih rasa di sini kan. Kata si orang pinter itu, nggak apa-apa katanya, nanti sambil dibawa ke dokter lagi aja katanya. Masih ingat sebesar apa besinya? Kecil dia Kecil. kayak jarum gitu tapi Berkarat? lemas. Enggak. Ujungnya aja yang berkarat Ibu hitam. lihat langsung? Iya, lihat langsung, ditaruh di dalam gelas gitu kan. Nah, jadi ini katanya nggak usah dibalikin ya Bu, katanya biar aja kita buang ke WC gitu. Iyalah. Oh, buang gitu, ke Bu. WC. Iya. Udah kata saya mah pengen sembuh aja gitu kan. Ya, sebelum ke Pak Ustadz, Mas Robi pengen tahu Ibu kegiatannya apa? Saya kegiatannya cuman petani aja sih. Petani. Iya. Jadi bingung ya kalau orang mau ngerjain salah saya apa gitu ya. Iya, Kan saya itulah cuman saya juga petani nggak gitu tahu. ya. Saya kan cuman petani gitu kan, kerja kebun lah. Kita ngerumput di kebun gitu Ya kan. udah, Pak Ustadz sudah berdiri, tampaknya ini masalahnya genting. Ini saya Ini jarang lihat dari- Pak Ustadz langsung iya. berdiri. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Iya, Ibu dikasih apa aja sama orang pinter? Nih dikasih kendit ya, kalau kata orang Sunda mah dari kita berobat diambil ini besi kecil dari leher, dikasih Terus lah untuk kendit apa itu?
katanya untuk menolak, katanya biar dia nggak balik lagi Nggak balik lagi. gitu. Tapi Katanya. sakitnya Ibu masih ada nggak? Ya masih, Masih ya? perasaan iya. Udah dilepas saja itu dari orang pinter yang bodoh itu. Dilepas saja. Orang pintar yang bodoh. Dilepas saja. Iya. Ini Saya apa kendit itu apa sih Pak Ustadz? Kendit itu kayak kain. Benang hitam. Kayak iya, cuman benang bisa hitam benang, aja bisa dibikin kain, 7 ya, lembar ditaliin. gitu, ditali dibudel-budel gitu. Kelihatan ya Pak Ustadz ya. Dilepas saja Ibu, nggak ada gunanya itu Bu. Pinggang di Ibu sini. pernah dilepas nggak? Nggak pernah. Pertanyaan Mas Robi lebih percaya, ya harus lebih percaya sama Allah. Tapi Ibu lebih percaya sama Pak Ustadz untuk bisa menyembuhkan melalui jalannya Pak Ustadz, Allah yang menyembuhkan atau Iya. dukun Ya saya lebih percaya jalannya Allah ke. melalui Pak Ustadz. Iya. Ya udah turutin. Iya. Lepas saja. Mau lepas ini jangan sampai Jangan, dilepas di jangan, sini. jangan. Bawa sini aja nggak apa-apa Mas Robi. Oh, sama abang. Aku yang bawain. Bismillah. Iya, maaf ya Bu. Karena barang-barang. Gak kena, gak kena, gak kena, gak kena. Ya, nggak Gak kena kena. juga. Pak Ustadz mau ngerjain, untung saya nggak latah. Ih, Beginian, aduh Ibu udah bau Bu ini Bu. Aduh, ini nggak pernah dikasih ini dicuci nih Bu. Gimana bau segini aja udah bau. Pernah sabun. itu benang apa sih Pak Ustadz? Benang, ya benang hitam tahu, masa kuning? Benang yang dimantrain. Terus? Kasih minyak, udah suruh itu aja. Tapi ya percuma kalau gitu. Saya kira mau lihat nggak? Nih benangnya. Mau lihat. Tuh. Nih benang aja. Oke ya. Udah lihat? Oke. Bisa dihilangin Pak Ustadz? Tuh, udah lihat, udah lihat, udah lihat. Oh taruh di situ doang, udah. Bu, kakinya yang sakit di sebelah mana? Kanan katanya Pak Ustadz. Yang kanan sampai mana? Sama yang kiri? Oh, udah situ. Oh, itu kaki yang sakit kaki. Ini emang kaki semua tubuhnya Ibu. Kaki. Ibu gimana sih? Mungkin ini Serius kayak dong? jin Pak Ustadz, gede banget Iya, gitu. tapi kaki gitu loh. Tapi kalau lagi tengah ini kan kerasanya gitu kan panas gitu kan, dingin gitu. Itu langsung ngenyut gitu panasnya. Sekarang masih panas nggak? Setelah ini dicopot panas nggak sekarang? Coba Masih. dirasain. Hah? Masih Masih yang sebelah mana yang panas? yang ini yang sebelah Situ. kanan. Coba ya. Saya coba aja. Ini kalau memang itu hanya kerajaan jin biasanya ngikut. Sebentar ya. Ibu namanya siapa? Ibu Marna. Marna, Hah? Ibu Marna. Ibu Marna. Iya. Marna. Iya. Marna. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk menyuruh kerajaan jin yang lain yang menyerang ilmu dalam tubuh Ibu Marna untuk tidak bereaksi, tidak saling bertempur yang ada dalam tubuh Ibu Marna. Ya Allah, izinkan semua kerajaan jin di dalam tubuh Ibu Marna yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuh Ibu Marna untuk tidak bertempur. Amin. Wahai jin yang ada dalam tubuh Ibu Marna, semuanya berhenti untuk bertempur. Berhenti untuk bertempur. Laksanakan perintahku semata-mata karena Allah. Amin. Kun. Fayakun. Udah Bu? Udah. Gimana? Panasnya gimana? Masih kerasa berkurang apa enggak? Ada kurang. Ya sudah, makanya sabuk bawa bertahun-tahun ngapain? Di rumah banyak itu Pak. Ya Hah? Allah Dari Akbar, orang- iya. banyak sabuknya. Sabuk Enggak. beginian itu dijual nggak Enggak, laku. Bukan jimat-jimat dari orang pinter gitu kan. Jimat-jimat. Di rumah itu banyak saya tumpuk aja tuh Kayak di apa rumah. aja jimatnya? Kayak tulis-tulisan Arab Raja, gitu kan. gitu. Raja-raja gitu kan yang ada di taruh di atas pintu. Kenapa gitu. yang begitu-begitu tulisannya Arab ya? Nggak ngerti juga Ya, Pak Ustadz. banyak pokoknya ada yang kacang hijau itu disangkutin juga di pintu. Ya, benar Apa? itu. Apa? Iya, Apa? kacang hijau, Disangkutin pintu. kacang hijau di? atas pintu. Disangkutin di pintu. Tanem lah Bu. Katanya petani gimana? Oh iya juga ya Pak Ustadz. Iya. Ini petani masa tanamnya di atas Ih, pintu. kadang-kadang saya juga apa Mungkin sih dipikirnya kata- daun pintu ada Iya. itu aja Pak Ustadz. Iya. Terus ada apa lagi?
di rumah itu kan pertama saya sakit tuh ada masuk burung tuh ke rumah. Ya biarin burung masuk. Ya itu pas malam Jumat gitu kan. Malam ini- Jumat. Iya, Ibu ini mistik banget sih, Iya, iya. burung masuk. Itu burungnya burung malam, Pak. Burung malam, emang burung siang kayak apa? Ibu, Pak Ustadz, hah? Coba saya mau perintahan. Mau nggak dia masuk ke tubuhnya Mas Robi coba? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ini mau stripping loh Pak. Oh iya. Jadi saya kalau ada apa-apa gimana Oh Pak? iya, siap, Gitu-gitu. Pak Ustadz, Ayo. ayo kita doa ya Pak sudah. Ustadz ya. Ayo, Nih, Ibu, mikrofonnya Mas saya Robi bantu pegang. doa ya. Ibu. Ibu saya bantu doa, aminin doa saya. Awas kalau saya tahu ke orang pintar lagi. Sekali lagi jin datang Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz, Ibu Ya diaminin. sudah, Ibu siapa namanya? Mari. Ma Marna. Ibu Marna, aminkan doa saya ya. Semua ilmu saya lepasin Ibu ikhlas. Aminin semua teman-teman. Karena Allah ya. Jangan berbuat musyrik lagi karena Allah ya. Kalau saya lihat Ibu udah pakai jilbab, udah rugi Ibu itu ibadahnya itu enggak diterima oleh Allah Ta'ala. Paham ya? Udah hari ini Ibu harus betul-betul sujud pada Allah Ta'ala mohon ampun tentang kemusyrikan. Ya. Doa mohon ampun ya Allah jika aku pernah melakukan perbuatan musyrik ampuni aku. Udah doa itu dipanjatkan dari mulai Ibu sekarang masih dikasih umur sampai nanti Ibu mau meninggal. Mohon ampunan tentang kemusyrikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni ya. Saya akan membantu Ibu. Oke Ibu Marna, aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Ibu Marna, ya Allah, yang saat ini ada di hadapanku, ya Allah. Kumohon kepadamu jika Ibu Marna setiap tahunnya badannya sakit semua, ya Allah. Jika kesakitan badannya Ibu Marna disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Ibu Marna, ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Marna, ya Allah. Amin. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Marna, ya Allah. Amin. Ampuni dosa-dosa Ibu Marna, ya Allah, yang dilakukan pada suaminya. Ampuni dosa-dosa Ibu Marna yang dilakukan pada orang tuanya dan mertuanya, ya Allah. Ampuni dosa-dosa Ibu Marna, ya Allah. Amin. Ampuni dosa-dosa Ibu Marna, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Marna banyak sekali ilmu-ilmu, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Marna banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Marna, ya Allah. Aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu musyrik dari orang tua sebelum Ibu Marna, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Marna banyak sekali pengobatan-pengobatan musyrik dari orang-orang pintar, dukun dan sebagainya, ya Allah. Aku mohon kepadamu agar ilmu pengobatan tersebut yang musyrik agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Ibu Marna, ya Allah. Amin. Keluarkanlah ilmu-ilmu pengobatan musyrik agar Engkau keluarkan dari tubuh Ibu Marna, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu jika di dalam tubuhnya Ibu Marna ada yang menyelingkupi tubuh Ibu Marna, yaitu pembacaan ayat-ayat Quran yang dibaca niatnya bukan lillahi ta'ala, ya Allah, hanya untuk mengusir jin. Ya Allah, jika itu salah, ampuni kesalahan dan dosa-dosa orang yang membacanya, ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh bacaan-bacaan amal-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam tersebut, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Marna banyak sekali ilmu-ilmu dari orang pintar yang masuk, menyatu dengan ototnya Ibu Marna, menyatu dengan dagingnya Ibu Marna, menyatu dengan darahnya Ibu Marna, ya Allah. Aku mohon kepadamu jika itu musyrik ilmu-ilmu dari orang pintar tersebut, aku mohon ampuni dosa musyrik Ibu Marna, ya Allah. Amin. Ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Marna, ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan ilmu-ilmu musyrik yang dipelajari dan diminta oleh Ibu Marna, ya Allah. Amin. Keluarkanlah ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Marna, ya Allah. Amin. Ya, pemirsa, melihat serta berinteraksi dengan makhluk halus atau makhluk gaib adalah bukan hal yang asing bagi bintang tamu saya itu Syakira. Dan Kak Robi baru tahu nih, tadi kita di break,
Saya diberitahu oleh tim saya, Syakira ternyata Syakira punya sixth sense. Betul? Iya. Wow. Kamu sendiri pernah berinteraksi nggak dengan sang penjaga tadi? Kalau untuk interaksi sih paling cuman kayak diliatin doang kan. Cuman kalau untuk ngobrol nggak semua sih. Nggak semua. Oke, sampai seberapa jauh kamu bisa melihat dunia lain sih, Syakira? Waktu itu karena dari bawaan keluarga ya, salah satu bawaan keluarga, terus dari SD juga, cuman udah berapa kali juga diobatin juga, misalnya kayak mama aku kan juga bisa obatin kan, Oke. gitu. Maksudnya kayak dikasih, maksudnya supaya tenang juga. Oke. Terus cuman akhir-akhir kalau misalnya aku kayak capek atau sering ngelamun gitu, kadang suka kayak gitu, suka ada gitu, Semakin kuat bisa ngelihat ya kalau lagi Iya. capek atau ngelamun ya. suka. Berarti dari kecil punya imaginary friend gitu. Kalau untuk friends sih enggak, cuman kayak makhluk gitulah, makhluk yang maksudnya kayak gaib gitu, Contohnya apa aja Pak makhluk yang pernah dilihat? yang pernah aku lihat. Aha. Banyak, lumayan banyak sih, ada kayak anak kecil, tapi kayak laki-laki gitu, anak kecil. Terus kayak hewan, kayak monyet, cuman matanya merah. Oh, monyet matanya merah Iya. ya. Terus kayak ada cewek tinggi banget gitu. Cewek tinggi banget, Iya. Terus sama kayak ada kucing hitam. kucing itu. Iya. Yang dampingi Syakira ini wujudnya berubah-berubah atau satu wujud sih Syakira? Berubah-berubah. Berubah-berubah. Iya. Kasian juga ya Pak Ustadz. Ini ternyata kalau dilihat dari turunan banget ya Pak Ustadz ya, jadi bisa melihat gitu. Iya emang. Jadi yang dilihat Mbak Syakira anu aja jin yang memang beda-beda aja, yang apa namanya kayak tamu gitu aja. Jadi bukan yang penjaga sebenarnya yang dilihat Mbak Syakira. Bukan penjaga, Bukan cuman penjaga sih, dia- tamu aja, tamu. Dia suka. Jadi kayak kalau misalnya dia mau nunjukin ke ini doang yang lihat dia gitu. Iya benar. Gitu. Ya. Hanya Yang nunjukin sama ada yang lain gitu di situ. Syakira, pertanyaan terakhir Kak Robi sebelum ketemu narasumber selanjutnya. Pernah nggak lagi tidur sendiri, tiba-tiba ada yang nemenin Kalau maksudnya nemenin. di tempat tidur gitu, makhluk atau Makhluk itu. apa, dan kamu tahu itu, dan kamu kayak mau ngapain bingung. Iya tahu. Pernah. Aduh, bentuknya Cuman apa? waktu itu kebetulan ada saudara kan, juga dia bisa ngeliat gitu. Jadi awalnya aku dibangunin sama saudaraku. Ya habis itu dia kayak di depan kaca cermin gitu. Kebetulan di kamar aku tuh cerminnya tinggi gitu. Laki-laki, perempuan, besar? Perempuan. Jadi dia Perempuan. ngeliat ke kaca, terus pas aku bangun, aku ngeliat ke cermin. Terus dia matanya putih Besar? semua, besar. Putih semua. Iya, Putih semua. terus pupilnya kayak kecil juga gitu. Waduh, Terus dia langsung keluar lagi, dan kebetulan tuh rumah aku tuh kan pintunya tuh kalau dibuka tuh bunyi ya, jadi bunyi. Terus dia ke atas, terus aku ikutin sampai atas. Terus Syakira senyum-senyum aja gitu ya? pagi-paginya aku cerita ke papaku kan, terus papaku kayak nggak percaya. Terus aku cerita ke mama. Kata Terus mama nggak apa-apa? mamaku udah tahu, udah pernah juga lihat. Cuman emang di rumah itu emang ada dia. Pemirsa, masih bersama dengan Ibu Neti, narasumber kami pada malam hari ini yang sempat saya bilang ya hilaf lah karena nggak tahu mau kemana berobat ke paranormal Ibu ya. Dan paranormal konon katanya mendapatkan 15 jarum kecil di dalam telur yang konon lagi katanya diambil dari tubuh Ibu Neti. Saya langsung aja ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, apa yang Pak Ustadz bisa analisa di sini? Saya malah mau tanya persoalan keluarga aja. Ya. Ibu, saya mohon maaf nih, Ibu Iya. sering marah nggak sih sama suami sebelum suami meninggal maksud Sama saya? almarhum nih. Enggak. Marahnya di sini? Oh iya, Oh, ya, sudah itu namanya juga marah. Itu namanya. Benar? iya.
kenapa Ibu bisa marah sama suami walaupun disimpan? Apa kesalahan suami apa? Saya mau tanya itu dulu. Karena suami saya punya darah tinggi. Mm-mm. Makanan kita ini tapi Jaga, terus tapi beliau nggak mau. gitu. Kadang-kadang itu yang Dilanggar, itu Ibu saya jengkel. ngasih tahu udah ngasih tahu gitu kan. Tapi masih tetap di Keras ini. kepala. Akhirnya Mendem. gitu. Jadi lebih baik diam gitu. Dan itu sering ya Bu ya? Sering sekali. Oh. Ya sudah, Ibu yang tadi rasakan sakit di mana sih? Coba saya mau tanya. Saya mau diulang lagi sakitnya di Ya. mana? Dari kepala, Kepala, pundak, Lutut, terus, ya, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kayak lagu ya Pak Ustadz. Iya. Dan tadi tambahannya seperti disiram es. disiram kayak mengalir gitu kayak dingin gitu. Sama di sini hulu hati tuh kayak dikempit dingin gitu es. Dikempet dingin. Iya, ya. Itu ada beberapa, kayaknya Ibu siapa tadi namanya? Neti, Neti. Pak. Ibu Neti. Iya. Kayaknya Ibu sebelum ini juga kayaknya ngamalin sesuatu. Bacaan-bacaan maksud saya. Oh, Ya karena ingin sembuhnya itu kali ya. iya. Ngamalin, bacain Iya, karena disuruh seseorang. betul. Oh. Bener ya? Benar. Iya, selama ini yang saya amati kalau saya itu ke masjid melihat orang baca Quran, itu ada yang orang baca Quran itu ada yang di sekitar tubuhnya nggak ada jin, ada yang orang baca Quran di sekitar tubuhnya ada jin. Oh, gitu. Nah, kalau yang nggak ada jin saya nggak terlalu ini. Tapi kalau yang ada jin saya tanya, Iya. kenapa baca Quran gitu. Saya selalu tanya begitu dulu. Dia selalu bilang, saya punya keinginan ini, selalu seperti itu. Nah, akhirnya saya menyimpulkan berarti dia yang baca Quran ini niatnya hanya duniawi. Paham ya? Iya, paham. Jadi itu akhirnya saya insya Allah bisa menyimpulkan bahwa kalau kita siapapun orang Islam yang membaca Quran itu niatnya duniawi, Iya. biasanya itu masuk. Jadi makanya saya lihat kayaknya ini adalah bacaan, tapi nggak perlu disebutkan suratnya ya Bu ya. Iya, Ada bacaan seperti itu? ada. Oh ya sudah Iya. cukup. Iya. Ibu, Iya. sekarang agak sesak enggak? Sekarang. Iya. Oke ya, saya coba. Saya coba aja Bu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan saya memerintahkan ilmu yang ada di dalam tubuhnya Ibu Neti. Ya Allah, amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ilmu dari suaminya Ibu Neti, yang engkau saat ini menyerang Ibu Neti, kemarahanmu pada Ibu Neti. Mulai hari ini, engkau diam, menunggu dari doaku. Amin. Laksanakan perintahku semata-mata karena Allah. Amin. Laksanakan. Amin. Amin ya Allah. Kun fayakun. Coba saya ingin lihat yang dirasakan Ibu Neti sekarang gimana setelah saya ngomong begini, setelah saya doa. Kayak nyesek. Sesek, Sesak. sesek, tambah sesek. Iya. Ibu Neti, maukah Ibu Neti memohon ampunan kepada Allah jika Ibu Neti dalam menemani suami pada waktu itu Iya. sering jengkel sama beliau, Iya. mau Ibu mohon ampun pada Allah Ta'ala, Iya. mau? Mau. Ikhlas. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah sekarang yang sesek sekarang gimana? Ulu hati. Lega ulu hati. agak. Nggak apa-apa. Iya. Tadi kan sesek saya Iya. ngomong gitu. Kemudian sekarang setelah Ibu niat untuk mohon ampun kepada Allah Ta'ala, sekarang rasanya gimana? Agak di perut agak kayak apa ya, keras gitu. Berontak ya Pak Di Ustadz. perut keras, Iya. di perutnya Iya. keras. Heeh. Kalau di perut ini kayaknya bukan yang dari suami. Yang tadi yang sesek tadi maksud saya. Iya. Sesak Ya, di sesek sih dada? udah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ya, Iya. tinggal di perut keras. Iya. Di perut keras ya. Ntar izinkan aku merintahkan ilmu orang ya Allah. Amin. Wahai ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Neti, mulai hari ini kamu tenang. Kamu tenang, tidak ada yang bisa melawan kuasa Allah Ta'ala. Kamu tenang. Amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Coba Ibu gimana? Tenang?
Tenang, tenang. Oh. Ini tenang, ini baru saya tenangkan ilmunya. Jadi saya belum mengeluarkan. Jadi berarti ini ilmunya pakai jin. Jadi hampir semuanya ilmu orang pinter atau dukun itu selalu pakai jin. Kalaupun saya bisa nenangin, sebenarnya ini atas izin Allah aja. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu sihir, teluh dan santet dari tubuh Ibu Neti, ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu almarhum suaminya Ibu Neti, ya Allah, dari tubuh Ibu Neti, amin. Aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuh Ibu Neti, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon agar Engkau keluarkan ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Ibu Neti, ya Allah, amin. Aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menyerang Ibu Neti karena pikiran buruknya Ibu Neti, ya Allah, amin. Keluarkan mereka dari tubuh Ibu Neti, keluarkan mereka dari punggung, leher, dan kepalanya Ibu Neti, ya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Berikanlah kesembuhan pada Ibu Neti, ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Neti bisa meningkatkan iman ketakwaannya Ibu Neti padamu, ya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, terima kasih Pak Ustadz. Apa rasanya sekarang, Bu Neti? Udah agak enteng. Enteng kan? Iya. Kepalanya ringan, perutnya Perut udah Ringan? ringan. yang sesek tadi hilang. Hilang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan ke orang pintar, jangan ke dukun. Yang boleh hanya di Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ini nggak apa-apa. Yang boleh hanya di Di rahasia batin. Pak Ustadz, Iya. maaf aku mau nanya. Berkali-kali tadi dalam doa Pak Ustadz menyebutkan ilmu suaminya Bu Neti. Emang apa yang terwariskan, Jadi Pak Ustadz? gini, nah inilah orang pintar yang bodoh itu begitu ya. Orang pintar yang bodoh. Orang pintar itu bodoh, makanya di sini kenapa orang itu selalu ke orang pintar gitu, gini loh. Jadi Ibu Neti kenapa tadi saya tanya, Ibu sering sebel nggak sama suami? Sebenarnya sebelnya lama. Iya. Nah sebenarnya sebelnya Ibu ini itu kebaca sama ilmunya suami. Suami itu punya ilmu. Sebenarnya ilmu itu nyerang ke Ibu. Nyerang ke Ibu sebenarnya, cuma belum dirasain. Nah, pada waktu suaminya meninggal, sakitnya mulai muncul. Iya. Nah, itu secara real itu sudah bisa dibaca sebenarnya bahwa setelah suaminya meninggal, sakitnya muncul. Itu siapapun orang biasanya itu pasti suaminya punya ilmu nyerang istrinya. Siapapun. Itu penelitian saya begitu, disertasi saya itu begitu. Disertasi saya untuk dokter yang tidak ada universitasnya itu. Maaf Pak Ustadz, Ibu maaf saya harus bahas tentang almarhum sebelum saya pamitan. Berarti apakah almarhum juga sakit-sakitan karena ada ilmu yang... Ah itu nggak tahu karena saya kan nggak dampingi, saya kan bukan susternya. Nggak tahu saya. Iya, yang tahu kan beliau. Jadi ilmunya nyerang, setelah beliau meninggal, ilmunya bereaksi. Nah ilmunya bereaksi ini di dalam tubuh Ibu Neti ada ilmu dari orang tua. Bertempurlah dua ilmu ini. Lah karena Bu Neti itu nggak ngerti, ke dokter juga kok nggak sembuh, ini nggak sembuh, akhirnya ya jengkel juga ya. Akhirnya ya itulah ke orang pinter yang bodoh itu tadi. Iya. Siapapun orangnya ya begitu, tidak tahu. Mau ke ini, ke itu, dia harusnya tahu, mau menganalisa tahu. Sehingga pada waktu, kan begini, mau melakukan sesuatu, mamanya dokter itu mau operasi kan harus tahu penyakitnya. Kalau tidak tahu penyakitnya gimana mau ngoperasi? Asal bedah begini kan susah. Nah ini harus tahu, kemudian harus diselesaikan, persis doanya sama seperti yang ada di tubuhnya Ibu Neti. Ibu makasih banyak ya, semoga kesembuhan sama Ibu. Amin. Ya Allah. Amin ya Allah. Dan secara nggak langsung almarhum suami didoakan se-Indonesia loh tadi. Amin. Ya, semoga selamat Ibu juga dunia akhirat Ibu ya. Amin. Pak Ustadz makasih banyak, Pak Ustadz. Cepat sembuh makasih. Ibu ya. Ya silakan Ibu, silakan. Ya. Syakira nih tinggal. Saya nggak ngebayang kalau misalkan Syakira, Pak Ustadz pimpin doa seperti apa bereaksinya nanti Pak Ustadz ya. Tapi dia itu udah kan bilang, jangan Ustadz, jangan mau bilang itu. Semua tergantung dari keikhlasan yang didoakan ya Pak Ustadz. Kalau didoakan nggak ikhlas ya susah juga Pak Ustadz ya. Pak Ustadz terima kasih banyak. Sama-sama. Telah bantu menyembuhkan melalui ya izin Allah melalui Pak Ustadz. Dan Syakira terima kasih sudah hadir pada hari ini. Dan pemirsa janganlah pernah
mengejar cinta duniawi sampai dengan kemusyrikan, sampai dengan Anda menyekutukan Allah, karena sesungguhnya cinta yang sesungguhnya bukan ada pada manusia, bukan ada pada dunia yang fana ini, tetapi hanya pada Allah Azza wa Jalla. Kami pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.